Fly me to the moon and let me play among the stars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat datang di channel Durasi Nyaman. YouTuber pemula, tetap semangat. 2023 sukses untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Oke sahabatku, kita tidak akan ngomongin soal YouTube atau metode-metode YouTuber ya untuk saat ini di konten kali ini. Kita ngobrolin mengenai hidup sajalah. Tentang hidup ya, tentang kehidupan. Tentang cita-cita ya. Cita-cita yang kita miliki ternyata setiap 10 tahun ada perubahan. Dulu saat kita kecil, masih ingat ya? Dulu saat kita masih usia 7 tahun, 9 tahun, kita bercita-cita ingin bekerja di bidang A, ingin menjadi B, berprofesi sebagai C, D, E, F, G, H, I, J. Tapi begitu usia 10 tahun beda lagi, berubah lagi. Begitu usia 17 tahun berubah lagi. Usia 25 tahun berubah lagi. Usia 35 tahun berubah lagi. Cita-cita selalu berubah. Kadang ada yang 5 tahunan sekali berubah. Kadang ada yang belum sampai 3 tahun sudah mengalami perubahan cita-cita. Nah, itulah ketidaktetapan pikiran manusia. Artinya kita hidup di tengah-tengah perubahan, dan pada saat perubahan itu terjadi di sekeliling kita, maka respon kita mengambil hal-hal yang harus kita serap dari lingkungan, akhirnya teraktualisasikan melalui tindakan. Nah, bisa jadi yang awalnya punya cita-cita begini, begitu, jadi ini, jadi itu, berprofesi ini, berprofesi itu, bisa berubah di tengah jalan. Dan itu bukan kesalahan kalian, juga bukan kesalahan semesta raya dan seisinya, bukan. Tapi itu semua adalah jalan hidup yang harus ditempuh. Seseorang tidak bisa menolak kemalangan-kemalangan ya, musibah-musibah yang terjadi. Nggak bisa sahabatku. Walaupun kita bisa ikhtiar, berhati-hati. Ya, kita berhati-hati di jalan, sudah hati-hati. Kalau tidak nabrak, ditabrak. Biasanya begitu kalau di lalu lintas umum ya. Nah, padahal sudah hati-hati. Namun dengan berbekal helm ya, pelengkapan-pelengkapan yang ada di kendaraan kita, lampu sein, kemudian lampu stopan yang bisa nyala normal waktu kita ngerem, stoppernya nyala. Nah, itu semua adalah ikhtiar ya. Ikhtiar agar kita selamat di lalu lintas jalanan umum. Nah, kalau di dalam kehidupan ini bagaimana? Hampir-hampir mirip seperti kondisi lalu lintas jalan raya, sahabatku. Kita mungkin sudah hati-hati, kita sudah jaga sikap, tapi ada saja ya, kalau tidak kena masalah A, biasanya kena masalah B. Ya, trending yang sekarang terjadi pun fitnah ya. Orang sudah hati-hati, kadang masih saja kena fitnah. Nah, itulah hal-hal yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Perubahan cita-cita, kemudian perubahan orientasi hidup. Nah, siapa sangka? Iya kan? 10 tahun yang lalu teman-teman masa punya bayangan bakal jadi YouTuber, kan enggak? Tapi faktanya hari ini teman-teman semua yang menonton video ini, nah sekarang sudah menjadi YouTuber. Nah, yuk kita berproses seiring waktu ya, dinikmati sambil terus belajar ya. Dinikmati prosesnya sambil terus pembelajaran setiap saat. Bagaimana caranya membuat konten yang penonton kira-kira betah. Oh, ini jadinya kita ngomongin YouTube lagi ya. Ya. Temanya kan memang tutorial YouTube ya. Oke sahabatku, nggak apa-apa. Jadi anggap aja ini intermezzo. Kita sudah melihat berbagai macam kehidupan, susah, senang, pahit, manis, gembira, kesedihan. Pastinya teman-teman juga sudah merasakan dan melalui semua itu. Mari kita bersyukur atas kondisi kita yang saat ini masih diberi kesehatan ya. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit atau kurang sehat, kita berdoa mudah-mudahan kalian segera sehat ya. Untuk teman-teman yang sehat, pertahankan kesehatan kalian, karena kesehatan adalah aset yang akan berharga sekali. Pada saat kita sakit atau mengalami suatu kondisi yang tidak mengenakan, barulah mungkin kita biasanya sadar, oh ternyata punya gigi yang lengkap itu enak ya. Kalau gigi yang copot gini sudah nggak bisa
menggigit lagi dengan leluasa, harus pilih-pilih tempat, makanan juga pilih-pilih yang empuk, yang bisa dikunyah. Itu masalah gigi saja. Ya, kaki yang sehat. Kalau sudah kena asam urat gimana? Kita jadi ingat, wah, tahu begini, penyakit bisa datang, asam urat bisa datang disebabkan oleh makanan A, kebiasaan B, kebiasaan C. Tahu gitu bisa menghindari dari dulu. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang sebelum sakit itu datang, kita sulit menghargai sebuah karunia kesehatan. Nah, mumpung masih sehat, mumpung teman-teman sehat, bersyukur dan tetap pertahankan kesehatan ini, ya. Demikian juga kalau kita ngomongin konten. Sering saya berkata bahwa mumpung masih sehat, ayo berkarya, berkarya, berkarya. Karena video-video yang kita hasilkan saat ini nanti bisa menjadi investasi di masa depan. Kalaupun tidak menghasilkan banyak dolar, tapi saya yakin kalau monetisasi, sejelek apapun sebuah video ya, sesedikit apapun penontonnya, itu tetap ada dolarnya loh sahabatku ya. Tapi meskipun tidak menghasilkan sampai ratusan juta satu video, minimal video-video tersebut menjadi kenang-kenangan dan dokumentasi yang bisa dikenang oleh anak cucu dan generasi kalian berikutnya. Generasi masa depan akan melihat itu dan pastinya buat mereka bangga pada karya-karya yang telah kita ciptakan. Nah, untuk tetap bisa berkarya, mau tidak mau, kesehatan menjadi faktor utama yang harus kita pertahankan. Kemudian mencoba untuk menemukan ide-ide baru, ide-ide segar, kemudian aktualisasikan dalam bentuk konten. Nah, dengan mengambil tema-tema yang sekiranya tidak memberatkan, ya, tema-tema yang memang terkait dengan kebiasaan kalian, kemudian tidak terlalu menghabiskan banyak biaya. Nah, dengan memilih tema-tema seperti itu, ya misalkan teman-teman hobi masak, hobi ikan, memelihara ikan, kemudian membuat konten bertema itu, kan tidak terlalu memberatkan ya. Tema-tema yang tidak memberatkan memungkinkan kita untuk sering upload, misalkan upload 2 hari sekali. Dan kalau sudah monet, usahakan setiap hari bisa upload. Tapi beberapa konten tertentu memang butuh waktu untuk edit lama sehingga bisa upload mungkin 5 hari sekali. Itu pun nggak masalah. Yang terpenting konsisten sahabatku ya. Nah, lalu hobi apa lagi yang bisa jadi ide konten? Banyak ya, termasuk juga hobi jalan-jalan, jalan-jalannya deket aja. Kalau hobi jalan-jalan luar negeri itu juga berat di kantong. Tapi untuk teman-teman yang memang sedang tinggal di luar negeri, nggak masalah. Buat saja tentang hal-hal yang di Indonesia ini belum ada dan di luar negeri sudah ada. Nah, itu biasanya akan menjadi titik penasaran bagi para penonton. Pengen tahu kehidupan di luar itu seperti apa, ya. Bagaimana juga tradisi-tradisi yang ada di luar sana, ya. Nah, dari rasa ingin tahu inilah teman-teman semua bisa membuat konten tentang budaya-budaya yang ada di negeri-negeri asing yang sedang kalian tempati saat ini. Dan itu bagus. Perkembangannya nanti juga akan terus ada. Jangan pernah putus asa ya sahabatku, walaupun hari-hari ini sulit bagi seluruh YouTuber ya, di belahan bumi manapun merasakan hal yang sama, yaitu menurunnya penghasilan AdSense. Dolar sedang turun dan dialami oleh semua YouTuber. Semua YouTuber, bukan saja di Indonesia tapi juga YouTuber-YouTuber luar negeri ya, mengalami penurunan penghasilan AdSense karena masa-masa sulit yang sedang dihadapi karena resesi. Dan kita berharap mudah-mudahan Indonesia selamat dari kondisi-kondisi resesi, amin ya robbal alamin. Dan teman-teman semua dimanapun berada, mudah-mudahan selalu bisa bertahan, bisa survive, keuangan dan rezeki kalian tetap stabil dimanapun kalian berada, tetap sehat sahabatku. Karena dengan kesehatan dan kestabilan kondisi keuangan itulah maka kehidupan yang sejahtera tetap bisa dipertahankan ya. Pertahankan apa yang ada. Strategi yang dimiliki saat ini oleh para YouTuber rata-rata adalah strategi bertahan. Ya, bertahan dengan konsep konten yang sudah ada, tetap rajin upload, karena kita tahu perbaikan-perbaikan ekonomi secara global itu akan terjadi cepat atau lambat, dan entah 4 atau 6 bulan ke depan kondisi sudah normal kembali, AdSense sudah mulai melimpah seperti sebelum-sebelumnya. Ya, sudah 2 bulan ini YouTuber mengalami penurunan penghasilan ya. Dan itu fakta nyata yang ada di lapangan dan terjadi secara global di seluruh dunia. Jangan terlalu stres
tenangkan dirimu temanku. Yang terpenting konsisten saja ya dengan konten-konten yang sudah kalian buat, dengan tema-tema yang sudah kalian niatkan untuk kalian hadirkan ke pemirsa dan khalayak ramai. Apa yang kalian hadirkan kepada pemirsa dan calon penonton itu merupakan karya-karya yang pastinya ya sudah diusahakan yang terbaik. Soal nanti bagaimana ya menghasilkan rezeki berapa banyak, sedikit atau banyak, serahkan itu kepada Allah. Yang terpenting kita ikhtiar dulu, berjuang semampunya ya. Jangan terlalu stres, jangan terlalu tertekan, jangan dipakai terlalu gelisah ya. Kalau sudah capek mikir, ada kalanya refreshing, lakukan refreshing ya, mungkin jalan di sekitar lingkungan tempat tinggal, atau mungkin sekedar intermezzo keluar rumah sebentar, cari udara segar ya. Atau yang paling manjur adalah tidur ya, digunakan untuk tidur. Bang, kalau tidur nggak bisa gimana? Perbanyak minum air putih, lakukan olahraga yang teratur ya di pagi hari. Pada saat pagi jam 5 atau jam setengah 6 pagi lakukan lari-lari kecil ya, mungkin sejauh 300 atau 500 meter bolak-balik ya. Sudah lumayan, itu sudah 1 kilometer kalau 500 meter bolak-balik ya. Nah, lakukan olahraga buat teman-teman yang insomnia atau susah tidur. Kemudian sering-sering menenangkan pikiran dan ingat-ingat bahwa semua yang ada ini, semua yang kita pandang saat ini akan kita tinggalkan. Karena kita pun tidak akan tinggal abadi di muka bumi ini. Ada saatnya kita meninggalkan bumi ini. Ini adalah konsep pemikiran terpenting yang akan mengakar kuat sehingga teman-teman tidak terlalu terikat kepada duniawi berlebihan ya. Ada kalanya kita membutuhkan dunia, tapi ada saatnya kita juga harus rela saat kita harus berpisah dengan dunia. Jadi bersifat lepas bebas, tidak terlalu terikat ya. Jadilah pribadi yang lepas bebas. Ada disyukuri, nggak ada dicari. Ada disyukuri, dimanfaatkan, digunakan dengan baik. Kalau tidak ada, mari kita cari dengan jalan-jalan yang baik ya. Itu yang paling utama. Dan tetap kontrol emosi, tetap kontrol pola makan, jangan sampai sakit sahabatku. Akhir-akhir ini banyak sekali yang terkena serangan darah tinggi. Akhir-akhir ini banyak usia muda yang sudah terkena stroke ya, karena pola makan, pola pikir, pola hidup yang kurang sehat, banyak begadang dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman, saya pesan tetap jaga kesehatan kalian. Kalau terlalu capek mikir, satu yang pasti, gunakan untuk tidur. Tidur ya, tidur yang cukup ya untuk teman-teman, penting untuk kesehatan. Oke, tidur yang cukup. Yuk istirahat. Oke, istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok lagi di konten berikutnya, dan tetap semangat sahabatku. Tetap semangat sahabatku.